All right, good evening, everybody. I hope everything is okay there and you are very good. Okay, don't worry about typhoon. Okay, everything will be okay. Don't worry about earthquake. Okay, just focus with our schedule right now. Just focus for our lesson. Because if you don't focus with my lesson, maybe you will don't understand about what I am talking about here. Okay. Okay, thank you. All right, I want to call your name first. Okay, Mbak Amina? No. Mbak Eka Nurvitasari? Mbak Eka? No. Mbak Endang Yuliatin? Yes. Mas Yoga? Oke. Mbak Neneng? No. Mbak Nuryawati? Okay. All right. Don't forget to share your cook here, okay? Your cooking. All right. Mbak Santi? Okay. Mbak Sri Rahayu? Mbak Sri Rahayu? No. Mas Supriyanto? No. Mbak Widayanti? All right, thank you. Oh, by the way, do you know Mas Supriyanto? Yeah, because he never come for our class for many days. Oh, because I oh, that's good. Because I'm afraid if he doesn't come to our class for many days, maybe he doesn't know about our lesson and also how can he answer some tests for the examination for the last meeting, right? Bagaimana nanti dia bisa menjawab, masnya bisa menjawab tapi nggak bisa mengikuti kelas. Semoga di hari terakhir masnya bisa hadir karena Sir nanti akan membuat review di hari terakhir kita pertemuan online, oke? Semoga kalaupun nanti ada mahasiswa yang bisa memberitahukan kepada masnya, tolong diberitahu ya. Oke, thank you. Itu pasti Mbak Amina. Itu pasti Mbak Amina. Oke, it's okay. How are you, Mbak Amina? Huh? Are you ready? That's good. You have to focus, right? You also like Mas Supriyanto. You are very seldom to come. It's not really usual to come to our class. So I'm afraid also because of you, you cannot come to our class and you didn't understand what we are talking about for many days. Jadi Mbak Amina, mungkin Mbak Amina sama seperti Mas Supriyanto, jarang masuk kelas. Jadi Sir juga khawatir nanti Mbaknya tidak paham beberapa mata kuliah yang ada di reading 1. Seperti itu Mbak. Jadi nanti Sir harapkan Mbak Amina bisa hadir lagi ya untuk pertemuan terakhirnya. Karena di pertemuan terakhir Sir akan buat review gitu. Oke? Okay? Oke, are you ready Mbak Amina? I know that. I know. It's okay. It's okay. Okay. All right. I see. Just thankful. Okay. Keep thankful and never like angry. And you have to pray for your company there. Okay. Okay. Kita lanjut ya. All right. So, before I begin for our new topic that's about understanding and interpreting text, I want to brief preview. Jadi preview singkat tentang apa yang kita pelajari yang minggu lalu.
I want to ask something. What have you learned about our preview lesson? Oke. Jadi, siapa yang masih ingat apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Ada yang masih kan? Reading for detailed information, really? Skimming, Mbak Aminanya cinta banget dengan skimming ini, sepertinya. Ya, ada yang tahu? Oh, itu saking sernya sangat ingat sama Mbak Aminah. Oke, ada yang ingat mata pelajaran yang kita pelajarin minggu lalu? Finding topics di dalam apa? Finding topics di dalam apa? Words and conversation. So, jadi kita kan sudah pelajari tentang topik, bagaimana menemukan topik. So, my question, what is topic? Apa itu topik? In English, please. Ayo Mbak, dicoba pakai bahasa Inggris Mbak. Apa Mbak? Dia. Oke, that's good. Siapa lagi yang bisa? That's good. Usually a word or a phrase. Ya, bagus. Biasanya di dalam sebuah percakapan itu apa yang biasanya kita perhatikan? Apa yang biasanya kita perhatikan jika di dalam sebuah percakapan? Kan setelah kita baca percakapan tersebut, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan? Yaitu tentang di mana mereka apa? About diskusi, terus informasi mereka, apa yang mereka perbincangkan, apalagi? Iya, apalagi? Apalagi? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya. This atau place. Nah, kemarin ada yang ditanya oleh beberapa mahasiswa sama tentang soal-soal yang dia membingungkan. Nah, sebenarnya itu tentang hyphonym itu sebenarnya dipelajari di semester 2 sebenarnya hyphonym. Iya enggak? Ada enggak tugas tuh? Iya. Iya, di bahasa Inggris ya? Oh, ternyata makanya Sir bingung kenapa mereka pelajari tentang hyphonym ya. Sedangkan Sir tahu hyphonym itu nanti di reading 2. Kalau hyphonym di reading 1 itu menemukan topik. Sama sih, hampir-hampir serupa dengan topik dan hyphonym, tapi ada perbedaannya di mana hyphonym itu merupakan general to specific, nanti akan dibahas di semester 2. Oke? Jadi fokus tentang topik ini adalah adanya suatu pokok bahasan yang selalu diulang-ulang di dalam teks atau di dalam sebuah percakapan. Jadi itu merupakan sebuah topik. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Do you have any questions so far about this topic? So far so good. Okay, really, Mbak Aminah? Do you have any question about that topic? Finding the topic in the words and also in conversations. Nggak ada ya? Yakin? Nggak ada ya? Nanti saya akan tanya ya. Mbak Mina?
Nanti sertanya ya. Kalau nggak ada pertanyaan seperti biasa, if you don't have any question, I will ask you, okay? Okay, Mbak. Okay, so my question to Mbak Amina. Are you ready, Mbak Amina? Mbak Amina, are you ready? Oke, yes. Sepertinya mengatakan yes-nya itu seperti nggak ready gitu, masih ragu-ragu dalam hatinya. Oke, jadi pertanyaan ya, jika ada di dalam sebuah teks Mbak Amina menemukan tentang snake, dragon, crocodile, lizard, alligator, itu topiknya apa, Mbak? Topiknya apa, Mbak Amina? Reptil, bisa juga itu tentang animal. Nah, amfibi. Oke, sekarang sertanya lagi Mbak Aminanya ya. Mbak Amina yang jawab ya. Oke, Mbak Amina. Nah, tadi kan, like you said, you are really understood about this topic. So my question for you, my next question for you, can you answer please? What topic is this? Knife, fork, glass, dish, spoon, plate. So what is the topic for that words? Topik yang cocok tentang tadi apa, Mbak? Mbak Amina, are you still there? Okay, so can you answer please? Mbak Amina? Oke, ayo dijawab dong. Ayo, gimana Mbak? Tadi kan Sir katakan ada pisau, ada gelas, ada garpu, ada sendok, ada piring. Nah, kalau kita mengatakan hal-hal tersebut, topik yang cocok di kata-kata tadi yang Sir sebutkan itu apalah yang cocok? Yang paling cocok. Hmm? Apa Mbak Mina? Sai? Sai? Apa maksud Mbak Amina? Halo? Ada yang bisa bantu Mbak Amina menjelaskan? Dishes? Really? Dishes? Kita melihat di generalnya sekarang. Kalau kita satukan tadi kan knife, glass, fork, spoon, plate, dish, pasti itu alat-alat dapur atau kitchen equip. Ya, iya. Jadi ada yang bisa menjelaskan sama Mbak Amina bagaimana bisa menemukan topik itu? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan sama Mbak Amina? Hmm. Hmm. Ya, ya. Mbak Amina,
Iya. Mbak Amina, Mbak Amin, iya benar. Iya. 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 Jadi Mbak Amina, terima kasih banyak. Thank you very much for Mbak Yuli and Mbak Widayanti. So, Mbak Amina, do you understand? Sudah paham? Sedikit. Oke, buat kalau masih udah mengerti sedikit saja, bisa nggak dibuat contoh? Yeah, can you make example please? Ayo Mbak, contoh yang menurut Mbak Aminah itu gampang aja, nggak usah dibuat susah-susah. Mbak Aminah, ayo. Iya, sayur. Jadi topiknya adalah sayur, Mbak. Oke, Mbak Aminah. Iya, kalau contoh sekali lagi, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu merupakan apa, Mbak? Oh, tidak, Mbak. Salah juga, Mbak. Bukan di dalam kamar namanya itu, Mbak. Itu bukan topik di dalam kamarnya. Tapi itu namanya furniture, bukan di dalam kamar. Iya, jadi itu Mbak kita buat, kita spesifik, kita kategorikan seperti yang kata Mbak Yuli tadi. Kategorikan di dalam arti satu golongan dia Mbak. Oke Mbak, nanti kalau ada pertanyaan, ah, ah. Iya. Oke Mbak Mina. Bukan juga Mbak. Iya Mbak, harus satu jenis dia Mbak. Harus satu golongan Mbak. Oke Mbak, mungkin Mbak Amina, Mbak Amina. Oke, mungkin Mbak Amina bisa baca lagi nanti bukunya ya. Kalau ada pertanyaan tolong ditanya sama Sir ya. Nah, jadi kalau dibilang Sir udah paham, bilangnya udah paham kalau memang udah paham. Kalau tidak mengerti, bisa dikatakan tidak paham Sir, oke? Oke, biar kita bisa lanjut daripada kita lanjut terus tapi nggak paham-paham, ya nggak? Oke? Nah, berarti yang salah Mbak Amina. Oke, Mbak? Iya. Oke. Oke lah. It's okay, it's okay. It's okay, Mbak Amina. Okay, so I want to ask for Mas Yoga. Sudah paham nggak, Mas Yoga? Sudah paham ya? Okay, that's good. Can you make example for one topic?
Mm-hmm. Okay, can you make it in English? Can you make in English, please? Today or days? Day Thursday. Ya, jadi topiknya apa, Mbak? Mas, maaf, Mas. Iya, bahasa Inggrisnya days, ya nggak, Mas? Oke, berarti Mas Yoganya sudah paham. Oke, sudah paham semua ya? Oke, alright, thank you. I hope you really understand about the previous lesson so that we can also continue to the new topic, okay? Okay, alright. So now let's continue for new topic. It's about understanding and interpreting text. You can see for module 8. Bisa dilihat di halaman 8.1. Hah? Mbak Amina ini sangat spesial kali ya. Sangat spesial dalam arti mempunyai ciri khas dalam bertanya, dalam tidak mengerti. Nanti Mbak ya, kita ajarin sama-sama, kita belajar ya Mbak. Oke Mbak Amina. Oke. Jangan khawatir Mbak. Oke, let's take a look for page 8.1. Kita sudah di modul 8, tidak terasa ya. Kita tinggal satu meeting lagi. Tidak terasa kita sudah mau akhiri pertemuan kita ini, oke? Alright. So, let's take a look. Oke, for the goals. Tujuan kita mempelajari modul 8 ini adalah first, we can mention the main idea of the text. And then the second, we can recognize the writer attitude in the text or interpreting. And then the third, we can recognize the source of the text. Nah, kita kan nanti mempelajari ini di modul 8 ini kita dapat menyebutkan main idea dari teks tersebut atau paragraf, gagasan utama. Yang kedua itu kita dapat mengenal apa interpretasi dari si penulis. Oke. Yang ketiga itu kita bisa mengenal juga dan mengetahui source of the text, sumber dari paragraf tersebut, dari mana itu diambil, oke? Alright, so let's continue. Okay, for the module 8, we will learn for the main ideas in paragraph and also interpreting text. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari di modul 8 ini. Tolong diperhatikan baik-baik ya, sepertinya ini juga agak sulit karena ini kita menentukan main ideas sama interpretasi. Okay. Alright, let's continue. So, in main ideas, I want to ask you about first, what is main idea? Apa itu main idea? Siapa yang bisa jawab? What is main idea? Ada yang bisa jawab? Yeah, can you speak in English, please? Main topic? Really? Main topic, Mbak? Ada yang lain? Tadi kata Mbak Widayanti itu main topic. Yang lainnya gimana? Mbak Santi? Oke, Mbak Nuryawati lagi masak. Mbak Sri Rahayu? Mbak Sri Rahayu? Nggak bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Ayo deh. Mbak Mina bisa jawab nggak? Ide pokok. Ya, ide pokok di dalam bahasa Indonesia. Mbak Mina bisa jawab? Nggak ya? Oke. Yang lain gimana?
the idea what we apa Mbak? Iya. Big point seperti itulah, big point. Nah, ya. Jadi kalau sertanya, kalau kita kan membaca sebuah teks, apakah kita pernah menemukan sebuah main idea atau gagasan idenya? Pernah kan? Biasanya itu kalau kita temukan berarti si penulis mempunyai maksud dari teks tersebut yang ingin disampaikan. Tetapi jika teks itu tidak mempunyai main idea, pasti paragraf tersebut tidak mempunyai main idea atau maksud dari si penulis. Biasanya kan kalau si penulis menuliskan sebuah tulisan itu pasti ada main idea-nya. Jika tidak punya main idea, pasti si penulisnya itu topiknya itu kesana kemari, dalam arti ada banyak topik yang dituliskan, tidak fokus hanya satu. Apakah hal tersebut baik di dalam paragraf? Jika teks ataupun paragraf tidak mempunyai main idea, pasti tidak baik seperti itu. Oke, jadi ini adalah main idea. Main idea dalam arti keseluruhan ya, keseluruhan dari paragraf atau keseluruhan dari teks tersebut. Oke, keseluruhan. Nah, tadi kan kemarin kan kita sudah mempelajari tentang topik. Ya enggak? Kalau topik itu merupakan satu hal, ya enggak? Satu hal yang sudah dibicarakan ya kan? Itu satu hal yang dibicarakan atau diskusikan. Tetapi kalau main idea adalah satu hal yang big point, adalah satu maksud ya. Satu maksud dari si penulis. Oke, maksud. Sudah paham nggak itu main idea apa? Maksud atau gagasan ide pokok. Maksud dari si penulis itu. Oke? Sudah paham? Nah, tadi kan topik itu tentang apa yang dibahas, apa yang diceritakan. Tetapi kalau main idea adalah maksud dari keseluruhan dari teks tersebut atau paragraf tersebut. Oke? Sudah paham? Udah paham ya? Cuma Mbak Yuli sama Mbak Widayanti yang paham ya? Yang lain bagaimana? Nah, jadi kita kan kalau membaca sebuah teks atau menulis, kita pasti menemukan topik, main sentence, sama main ideas. Kalau topik itu seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu pokok bahasan yang sering dibahas atau yang diulang-ulang di dalam sebuah teks yang dibicarakan. Tetapi kalau main sentence, ada yang pernah mendengar main sentence atau supporting sentence? Pernah nggak main sentence atau topik sentence? Iya, pernah? Nah, kalau main sentence atau topik sentence itu adalah biasanya itu maksud dari setiap paragraf. Ya, maksud dari setiap paragraf. Biasanya topik sentence itu berada di awal, tengah, ataupun di akhir dari paragraf, setiap paragraf. Tetapi kalau main idea merupakan maksud atau big point dari keseluruhan paragraf. Nah, maksud dari keseluruhannya itu, atau dalam kata lain kita bisa sebutkan itu paraphrasing. Oke, kita paraphrase atau kita summary apa maksud dari paragraf tersebut. Oke, ringkasan. Oke, seperti itulah. Sudah? Oke, yang kedua pertanyaannya juga, where is found the main idea in paragraph? Di mana bisa kita temukan main idea di dalam paragraph? Alright, let's take a look. So, main ideas are in paragraph is the big point, seperti yang dikatakan Sir tadi ya, is the big point or the most important idea that the writer is communicating to the reader. Jadi ini big point-nya lah, atau poin-poin besar dari si penulis untuk si pembaca di dalam sebuah teks. Nah, yang kedua, main idea is like the heart of the text or a paragraph, seperti jantung nadinya. Nah, kalau main idea itu tidak mempunyai sebuah jantung, pasti
Sama seperti manusia mati, tidak ada maksud yang ditujukan si penulis kepada si pembaca, seperti itu. Nah, yang ketiga, main idea is also the controlling idea. Nah, yang keempat, all the other supporting details in the text or written paragraph should tell us more about the main idea. Jadi, maksud dari yang keempat ini adalah supporting details. Pernah mendengar kata supporting details? Atau supporting sentence? Kalimat-kalimat pendukung dari si topiknya kan. Kalau tidak ada supporting sentence itu yang mendukung si main idea, mungkin main idea-nya itu merasa tidak lengkap. Contoh, kalau kita ambil contoh animal, hanya cuma animal saja yang dikatakan. Pasti kalau tidak ada supporting details yang menjelaskan animal itu apa, pasti tidak lengkap. Tidak dapat main idea-nya, iya enggak? Hanya animal, hanya seperti itu doang. Iya enggak? Padahal main idea supporting details itu sangat perlu untuk mendukung dalam main idea. Oke. Yang terakhir, main idea also to discover the main idea by asking what does the author want to say about the topic. Nah, di dalam main idea ini perlu kita tahu di dalam pertanyaan apa sih yang diinginkan si penulis katakan kepada topik tersebut, atau apanya maksud dari si penulis ini menulis sebuah teks seperti itu. Oke, ada pertanyaan hal-hal dari poin-poin yang kelima ini? Supporting detail seperti pendukung dari sebuah main idea, pendukung-pendukungnya itu. Contohnya kan kalau kita animal kan, kalau animal itu pasti disebutkan satu persatu, ada banyak animal. Misalnya wild animal and also pet animal. Jadi seperti itulah supporting details-nya yang mendukung animal. Oke, udah paham? You got it? Oke, bagaimana hal yang lain? Yang lain bagaimana, Mbak Aminah? Sudah paham? Sedikit, oke. Bisa nggak dikasih tahu yang sedikit itu kepada kita? Apa Mbak? Apa yang didapat Mbak mengenai main idea, tentang main idea? Itu suara napas siapa ya? Kencang banget ya. Oke Mbak Aminah. Typhoon ya. Oke Mbak Aminah, ayo tolong jelaskan dulu apa yang sudah didapat oleh Mbak Aminah yang sudah paham tentang main idea. Bisa dilihat PPT share nggak? Halo? Bisa nggak dilihat PPT share? Halo, Mbak Aminah? Are you there? Oke. Pasti Mbak Aminahnya gimana? Pasti bingung. Mbak, saya kasih tahu ya Mbak, kita fokusnya sekarang di modul 8. Mbaknya nggak usah dilihat lagi modul 6, 7, oke? Kalau Mbaknya bolak-balik terus ke modul 6 dan modul 7, Mbaknya nggak akan fokus ke modul 8, oke? Jadi Mbaknya fokus hanya di modul 8, oke? Kalau Mbak modulnya sudah ketinggalan modul 7 atau modul 6, Mbaknya bisa tanya sama Sir, oke?
Jadi pikiran mbaknya itu jadi terbagi ke modul 6, ke modul 7, ke modul 8. Nggak fokus satu. Iya, jadi saya harapkan mbaknya modul 8 yang difokuskan, oke? Oke? Oke, Mbak Aminah? Nah, jadi itulah. Saya katakan sekali lagi, kalau main idea itu adalah big point, atau apa yang dimaksud si penulis tentang teks tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu apa maksud dari si penulis tentang teks tersebut, kita bisa men-summary atau paraphrase yang dikatakan oleh si penulis. Oke? Oke. Thank you. Ya, bahasa Inggris. Ini nanti kita akan bahas. Di sini ada di sini. Oke? Okay, so this one. And also, main ideas also like a paragraph is a group of related sentences that express a single idea about a single topic. Oke, jadi ini adalah ide. Single ide, main idea ini. Single ide dari sebuah topik di dalam sebuah paragraf. Oke, kalau ide itu kan samanya itu dengan maksud kan? Maksud dari si penulis tentang teks tersebut. Jadi seperti itu juga lah main idea. Oke, bisa nggak dilihat ini ada seperti contoh main idea, detail, main idea, detail gitu. Bisa dilihat. Nah, seperti inilah suatu contoh bentuk dari tulisan atau teks. Kalau kita melihat main idea. Detail itu sama dengan supporting di detail atau supporting sentence. Jadi ketika sudah ada main idea-nya, pasti sudah ada di detailnya. Oke? Nah, seperti ini juga paraphrasing. Ini paraphrasing, Mbak. Oke? Sudah paham, Mbak? Ada pertanyaan sejauh ini? Do you have any questions so far about this one? Sudah paham? No? Okay. Let's continue. So, ayo kita coba sebuah teks ini. Okay? Can you read for Mbak Eka Nurvitasari? Mbak Eka? No? Okay, can you read this one, please? Oke. Nah, jadi main idea tentang dari teks tersebut apa, Mbak? Mbak Eka Nurvitasari? Soccer players learns. Iya. Ada yang tidak setuju dengan jawaban dari Mbak Eka Nurvitasari? Kenapa, Mbak? Ada yang bisa membuat pernyataan kenapa setuju? Ya, tapi tidak selamanya loh kalau main idea itu ada di awal. Iya, kebetulan ada di awal. Nah, can you tell me about what skills of the soccer players? Skill apa? Control the ball. Event pertama itu. Iya, pertama itu kan how to dribble and pass the ball, and then control the ball, and also how to work together. Oke? Sudah paham melihat main ideas dari sebuah teks atau paragraf? Oke? Sudah paham? Ada pertanyaan? No? Oke. Mbak Aminah?
Mbak Mina? Sudah paham dengan teks ini, contoh teks dari soccer ini? Mbak Mina? Sudah paham kan? Oke, thank you. So, ayo coba dengan yang ini ya. Let's try another this paragraph. Oke, please Mbak Santi, Mbak Sri Rahayu, Mbak Sri Rahayu, Mbak Sri Rahayu, are you there? Oh no, Mbak Yuli, can you read please? So what is the main idea, Mbak? Atau ada yang bisa jawab main idea dari paragraf ini? Really? Kata Mbak Widayanti bahwa main idea dari teks ini adalah engineers create wealth for society. Ada yang lain? Ayo. Katanya tadi kan kita sudah bahas bahwa main idea itu really? Ayo sekali lagi baca, perhatikan dan pahami baik-baik dari teks tersebut. Ayo, gimana? Siapa yang ngobrol? Itu Mbak Eka ya? Mbak Eka Nurvitasari. Apa Mbak main hadiahnya? Oke. Really? Thank you. Oke, sekali lagi tolong perhatikan ya. Pertanyaan sekali lagi. Tolong dibaca, diperhatikan, lalu dipahami dari teks tersebut. Tadi kan kata Sir kalau kita melihat sebuah paragraf itu kan bahwa harus topiknya itu satu kesatuan. Nah, pertanyaan Sir, apakah topik dari paragraf tersebut atau paragraf ini merupakan satu kesatuan atau nyambung dari satu dari tempat yang lain? Kenapa tidak? Jadi, nah, jangan mau terjebak ya Mbak, ya kan? Ayo, semuanya tadi katanya sudah paham. Nah, ketika dibuat contoh yang lain, kena jebakan. Gimana Mbak? Mbak Eka Nurvitasari? Masih bertahan dengan jawabannya tadi? Kenapa Mbak? Paragrafnya nggak nyambung. Makanya kalau kita membaca sebuah teks itu atau paragraf, kita harus memang benar memahami teks tersebut. Apakah ini nyambung satu kesatuan atau tidak. Kalau melihat teks tersebut, teks ini pasti ini tidak make sense. So, this is not make sense because it didn't have a main idea. If we see the text like that, we would go crazy. Okay? If text were written like this all the time. Kenapa kita bisa gila dibuat teks tersebut? Ayo, kenapa? Ya, because different ideas that did not link. Oke, tidak satu
kesatuan. Okay, so the good news